Tiap tahun, kita selalu melihat siklus berita yang menyedihkan. Petani membuang bertonton tomat atau kol ke jalan raya karena harga yang hancur lebur. Banyak yang menyalahkan cuaca, tengkulak, atau pemerintah. Namun ada satu kebohongan besar yang jarang dibahas dalam bisnis sayur lokal. Kebohongan bahwa kerja keras di ladang saja sudah cukup untuk sukses. Padahal, dengan menggunakan satu trik data marketing sederhana ala perusahaan retail raksasa, kerugian miliaran rupiah akibat harga anjlok ini sebenarnya bisa dicegah dan bahkan diubah menjadi profit fantastis. Mari kita bedah mengapa sistem tradisional kita selalu gagal dan bagaimana pendekatan bisnis korporat modern bisa menyelamatkan industri pertanian kita dari jurang kehancuran tahunan. Mari kita lihat realitas di lapangan. Masalah utama dari anjloknya harga sayur bukanlah karena kurangnya pembeli, melainkan fenomena oversupply atau kelebihan pasokan yang terjadi karena petani kita menanam tanpa melakukan riset data pasar sama sekali. Mereka bertani menggunakan insting atau hanya ikut-ikutan tren yang sedang ramai. Saat harga cabai mahal, semua orang serentak menanam cabai di saat yang sama. 3 bulan kemudian, saat masa panen raya tiba, pasar kebanjiran pasokan cabai. Hukum ekonomi dasar langsung bekerja. Pasokan berlimpah, sementara permintaan tetap, maka harga akan terjun bebas ke titik terendah. Inilah siklus tebak-tebakan yang mematikan. Sebuah pertaruhan konyol yang terus diulang setiap musim tanpa ada evaluasi bisnis berbasis angka atau analisis data. Disinilah letak perbedaan mencolok antara petani tradisional dan korporasi modern berkinerja tinggi. Di lantai puncak gedung pencakar langit, para eksekutif bisnis tidak pernah merilis sebuah produk hanya berdasarkan tebakan semata. Mereka menggunakan kekuatan big data. Bayangkan jika pendekatan profesional ini diaplikasikan ke sektor pertanian lokal kita. Bukannya menanam benih lalu bingung mencari pembeli saat panen, alur bisnisnya dibalik secara total. Kita cari tahu dulu secara pasti apa yang pasar butuhkan, berapa volume persis yang diserap, dan kapan waktu spesifik mereka membutuhkannya. Jika kita hanya menanam tanpa kepastian permintaan, kita bukan sedang berbisnis, kita sedang bermain judi dengan alam dan ekonomi makro. Inilah mindset pertama yang harus diubah dari akar. Sekarang, mari kita ambil pelajaran berharga dari cara kerja raksasa retail dunia, seperti Walmart. Perusahaan seperti Walmart tidak sekadar memajang barang di rak dan pasrah berharap ada konsumen yang datang membeli. Mereka menggunakan sistem peramalan atau big data forecasting yang sangat canggih dan presisi. Algoritma mereka menganalisis perubahan cuaca, tren acara lokal, hari libur nasional, hingga kebiasaan pola perilaku konsumen dari tahun-tahun sebelumnya untuk memprediksi secara akurat berapa banyak tomat atau selada yang akan terjual di minggu tertentu pada sebuah kota. Dengan sistem peramalan ini, mereka hampir tidak pernah mengalami oversupply yang ekstrim atau sebaliknya, kehabisan stok. Semuanya serba terukur sempurna. Sistem manajemen data inilah yang memungkinkan mereka menekan biaya operasional. Lalu, pertanyaannya adalah, bagaimana cara membawa teknologi presisi ala perusahaan retail raksasa ini ke ladang pertanian tradisional kita? Jawabannya ada pada penciptaan ekosistem B2B atau business to business yang kokoh dan terintegrasi secara digital. Petani tidak boleh lagi dibiarkan berjuang sendiri mencari pembeli eceran atau dipaksa bergantung pada rantai tengkulak yang memanipulasi harga secara sepihak. Sebaliknya, kita harus membangun sebuah platform korporasi terpusat di mana permintaan pasar dikumpulkan terlebih dahulu sebelum produksi dimulai. Sistem canggih ini akan mengumpulkan dan menganalisis angka kebutuhan pasokan dari berbagai pelaku bisnis berskala besar, seperti pabrik pengolahan makanan, jaringan restoran waralaba, hotel berbintang, dan layanan catering industri. Data pesanan kolektif inilah yang akan menjadi fondasi. Dengan terbentuknya ekosistem B2B ini, kita mulai memperkenalkan model bisnis revolusioner yang dikenal sebagai contract farming atau pertanian berbasis kontrak. Melalui model kemitraan strategis ini, petani akan mendapatkan sebuah kepastian bisnis yang mutlak dan mengikat. Jauh hari sebelum mereka mulai membajak tanah sawah, para petani ini sudah memegang kontrak resmi dengan pembeli korporat. Dokumen ini mencantumkan secara spesifik jenis sayur apa yang dibutuhkan, volume tonase yang diminta, standar kualitas yang diharapkan, dan yang paling krusial, harga beli final yang sudah disepakati di awal musim. Dengan adanya jaminan hitam di atas putih ini, rasa cemas bahwa harga akan terjun bebas saat musim panen raya otomatis menghilang. Coba bayangkan, sebuah suasana kantor modern berteknologi mutakhir, di mana layar-layar dashboard analitik yang kompleks berjejer rapi. Sistem tersebut terus memantau grafik pertumbuhan, tren iklim makro, dan fluktuasi penawaran serta permintaan sayuran di berbagai kota secara real-time.
Inilah wujud pusat komando bisnis pertanian masa depan. Berbekal aliran data tanpa henti ini, sebuah perusahaan startup agritech atau koperasi korporasi modern dapat memberikan instruksi yang sangat akurat. Mereka bisa mengarahkan desa A untuk fokus menanam tomat sebanyak 50 ton khusus untuk panen bulan Agustus. Sementara desa B ditugaskan menanam cabai merah demi memenuhi permintaan pabrik saus raksasa di bulan September. Penugasan produksi yang sangat presisi ini akan memastikan tidak pernah ada penumpukan barang. Pendekatan bisnis berbasis big data ini ternyata tidak hanya menyelamatkan kaum petani, tetapi juga memberikan keuntungan finansial yang luar biasa bagi pihak pembeli korporat. Bagi sektor bisnis besar seperti jaringan hotel mewah dan restoran waralaba, fluktuasi harga bahan baku sayur mayur adalah mimpi buruk yang merusak perencanaan keuangan tahunan mereka. Namun, dengan menjalin kemitraan pengadaan langsung melalui sistem data forecasting terpusat ini, entitas korporat mendapatkan jaminan kepastian pasokan bahan baku yang berkualitas konsisten, dipadukan dengan harga beli yang terkunci stabil sepanjang tahun. Mereka berhasil mengamankan rantai pasok logistik mereka dari guncangan inflasi atau kelangkaan bahan baku musiman. Ini adalah sebuah mahakarya kolaborasi bisnis strategis, sebuah situasi win-win mutlak. Tentu saja, transformasi masif dalam struktur bisnis ini tidak akan terjadi begitu saja hanya dalam semalam. Dibutuhkan komitmen dan investasi serius untuk membangun infrastruktur digital yang mumpuni, serta program edukasi yang terstruktur bagi para petani kita. Petani tradisional harus diubah pola pikirnya, naik kelas menjadi agropreneur atau pengusaha pertanian berbasis korporasi. Mereka tidak hanya dituntut untuk mahir urusan pupuk dan irigasi tanah, tetapi juga harus memahami cara membaca laporan data permintaan pasar dan menjaga standar kualitas komersial yang super ketat, sesuai dengan standar ketat klien B2B internasional. Disinilah letak peran sentral perusahaan teknologi pertanian, bertindak sebagai konsultan ahli, sekaligus jembatan vital yang menyatukan potensi produksi alam dengan tuntutan bisnis global. Penerapan sistem agritech yang terstruktur ini secara masif pada akhirnya akan membongkar habis sistem tengkulak tradisional yang berlapis-lapis. Selama puluhan tahun, sistem lama ini mengeksploitasi ketidaktahuan petani tentang harga sebenarnya di pasar sentral. Ketika produsen sayur memiliki akses tak terbatas ke data permintaan yang transparan dan dapat terhubung secara langsung dengan pembeli akhir korporat berskala masif, rantai distribusi yang awalnya sangat panjang dan penuh dengan biaya siluman berubah menjadi sangat ringkas, efisien, dan transparan. Efisiensi luar biasa yang dihasilkan dari pemangkasan jalur distribusi tengkulak ini saja sudah lebih dari cukup untuk melipat gandakan pendapatan bersih para petani secara instan, sekaligus menekan struktur biaya operasional harian bagi perusahaan pembeli. Mari kita tarik perspektif kita sedikit lebih jauh dan melihat bagaimana inovasi ini mengubah grafik pertumbuhan makroekonomi sebuah negara. Ketika keseluruhan sektor pertanian mulai beroperasi layaknya sebuah pabrik manufaktur modern berpresisi tinggi, di mana output sayuran hanya diproduksi sesuai dengan jumlah pesanan order yang masuk, angka limbah pertanian atau sayur yang membusuk karena gagal terjual akan menurun secara drastis hingga mendekati titik nol. Penekanan radikal pada food waste ini bukan semata-mata sebuah kemenangan heroik bagi pelestarian lingkungan, melainkan sebuah bentuk optimalisasi kapital besar-besaran. Uang triliunan rupiah yang pada tahun-tahun sebelumnya selalu terbuang sia-sia menjadi tumpukan tomat busuk di pinggir jalan raya, kini bersirkulasi sehat kembali ke sistem perekonomian. Meskipun potensinya begitu brilian, kita tidak bisa memungkiri bahwa rintangan terberatnya adalah resistensi psikologis untuk mengubah kebiasaan lama. Kebiasaan masyarakat kita untuk bertindak spekulatif dan ikut-ikutan sudah sangat mengakar dalam budaya bertani. Oleh karena itu, sebuah kampanye komunikasi bisnis korporat yang agresif harus segera digulirkan tanpa henti. Layaknya seorang CEO karismatik yang tengah berpidato meyakinkan barisan pemegang saham di meja bundar, para inisiator startup agritech ini harus piawai mempresentasikan tumpukan data analitik keberhasilan model kontrak farming ini di hadapan para tokoh penggerak daerah. Mereka wajib disuguhi bukti konkret dalam wujud kalkulasi matematis finansial, dokumen perjanjian legal bermaterai, dan laporan margin keuntungan. Lebih jauh lagi, integrasi teknologi enkripsi tingkat tinggi seperti blockchain dapat diinjeksikan dalam cetak biru pengembangan fase berikutnya untuk mengamankan transparansi absolut dalam transaksi. Dengan infrastruktur canggih ini, setiap detail langkah operasional, mulai dari proses seleksi benih unggul, riwayat pemberian nutrisi organik, hingga proses kontrol kualitas rantai pendingin logistik, terekam sempurna secara digital, tidak bisa dimanipulasi, dan senantiasa dapat diaudit oleh klien B2B secara langsung.
Bagi segmen pasar korporat yang sangat eksklusif, seperti jaringan hotel mewah dan restoran fine dining prestisius di ibu kota, garansi mutu dan kejelasan asal-usul bahan baku atau traceability ini menyimpan nilai komersial yang sangat premium. Klien papan atas siap dan rela membayar dengan margin harga jauh lebih fantastis. Melihat skala operasional dan kepastian laba dari kerangka bisnis agroteknologi ini, tidaklah mengherankan jika para manajer pemodal Ventura kelas kakap dunia belakangan ini mulai berbondong-bondong membanjiri perusahaan startup sektor pertanian dengan suntikan dana segar bernilai triliunan rupiah. Para investor rasional ini akhirnya melihat dengan mata kepala sendiri sebuah potensi raksasa finansial yang selama ini tertidur lelap. Citra pertanian tidak lagi identik dengan keterbelakangan, keringat, dan kerugian menyedihkan, melainkan telah bermetamorfosis sempurna menjadi arena bisnis elit bernilai tinggi. Sektor ini kini digerakkan sepenuhnya oleh algoritma cerdas, pemrosesan kecerdasan buatan komputasi awan, dan manajemen kontrol rantai pasok dengan efisiensi tingkat dunia yang menjamin perputaran uang super cepat. Sebagai kesimpulan akhir, narasi palsu dan kebohongan sistematis yang menyatakan bahwa jatuhnya harga jual sayur setiap musim adalah sebuah takdir alam yang tak terelakkan harus segera dikubur dalam-dalam hari ini juga. Kita telah membedah fakta bahwa dengan keberanian mengadopsi instrumen Big Data Forecasting yang meniru akurasi korporasi sekelas Walmart, serta dengan ketekunan membangun ekosistem kemitraan B2B yang tangguh, kita mampu merekonstruksi lanskap bisnis sayur mayoritas untuk selamanya. Berhentilah mempertaruhkan modal berharga untuk menanam benih berdasarkan harapan kosong, dan segera mulailah mengeksekusi penanaman berdasarkan petadata permintaan konkret. Ini adalah babak baru yang cemerlang bagi sektor industri agribisnis kita, sebuah zaman di mana susunan data digital,